Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ustaz Saiful Bahri, kepada yang terhormat asatidzah semuanya dan ibu-ibu yang hadir, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman, nikmat sehatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Ibu-ibu yang saya cintai, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tausiah, yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja pada pagi hari ini untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama dan dilanjut dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Ibu. Langsung saja pada agenda utama kita dengarkan sama-sama pada hari ini dengan tema Kauharoh oleh Ustaz Saiful Bahri. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nafrul jawad alladhi jallat ni'amuhu an ihsa'i bil a'dad al-mani bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rusyad al-mutawafiq bi tafaqquhi fid din man latfa bihi wa ikhtarahu min al-'ibad. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalah wa azkahu wa asmalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, yang kami hormati sama-sama Ustaz Susanto dalam hal ini, kemudian juga para ibunda sekalian yang sudah menyempatkan hadir dalam sebuah majelis thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya, memudahkan urusan-urusan kita, dan tentu harapan kita adalah dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini sebagai wasilah untuk menambah keilmuan kita
dan dengan ilmu itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik dan benar. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan memahamkannya soal masalah urusan agama. Di kita di sini pertanda sebuah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik, ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas berkaitan hal-hal yang memiliki hubungan terkait hadas kecil, baik penyebab-penyebabnya dan bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil, maka untuk melengkapi itu kita juga harus belajar bareng untuk mengetahui sama-sama kira-kira bagaimana tata cara bersuci dari hadas besar. Sebelum kita memasuki bagaimana tata cara bersuci dari hadas besar, maka tentu ada hal-hal yang harus kita ketahui kenapa kita harus bersuci dari hadas besar. Maka dari situ pembahasan pertama yang akan kita sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini adalah hal-hal atau perkara-perkara yang menyebabkan hadas. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga 1,5 jam ke depan kita bisa membahas ini semuanya. Hal-hal yang menyebabkan seseorang mengalami hadas besar, di sini ada 7 perkara. 3 dikhususkan untuk perempuan. Adapun yang lainnya biasanya, jadi 1 sampai 7 ini berlaku untuk perempuan, betul ya? 1 sampai 7 berlaku untuk perempuan. Tetapi untuk laki-laki hanya berlaku 4 sampai 7. Yang pertama haid atau haid. Haid nifas melahirkan ini tidak mungkin dialami oleh laki-laki. Yang pertama adalah haid. Haid ini menjadi penyebab seseorang mengalami hadas besar. Dan syarat dinamakan haid, yang pertama harus usia 9 tahun, memenuhi usia genap 9 tahun. Kurang dari 9 tahun maka tidak bisa dinamakan haid. Darah apa Ustaz? Itu adalah darah fasad atau darah rusak. Jadi syarat untuk orang atau wanita dikatakan haid, maka dia harus memenuhi syarat 9 tahun. Kalau di dalam kitab disebutkan lebih detail lagi, syaratnya adalah 9 tahun komariah. Ya, 9 tahun komariah. Kalau seandainya 9 tahun kurang 5 hari kemudian keluar darah, maka tetap masih belum dikatakan wanita itu haid. Karena kita temukan ada beberapa kasus anak kecil yang belum memasuki usia 9 tahun sudah keluar darah. Bukan haid, tapi sudah keluar darah. Dan itu tidak bisa dikatakan haid. Bisa dikatakan haid ketika memang sudah memasuki usia 9 tahun lebih. Bisa dipahami ya sampai sini? Jadi usianya harus 9 tahun. Berkaitan dengan haid ini tentunya kita sama-sama mengetahui bahwasanya minimal haid adalah durasi minimal haid
satu hari satu malam, atau hitungan jamnya adalah 24 jam. Jadi kalau seandainya selama 15 hari yang merupakan durasi maksimal dari haid, betul ya? Durasi maksimal haid itu adalah 15 hari. Misalnya satu hari keluar 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam sampai 15 hari, maka darah yang keluar tidak bisa dikatakan darah haid. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat minimal keluar dari haid, yaitu 24 jam. Disebut apa Ustaz? Maka disebut darah istihadhah. Dan sholat yang ditinggalkan yang selama 15 hari dianggap haid wajib diqadha. Karena bukan haid, ya. Jadi minimal haid berapa itu? 24 jam, maksimal haid 15 hari. Kemudian minimal masa suci 15 hari. Terus boten. Ya kan ya? Sebagai perempuan tentunya lebih paham soal masalah haid, ya. Betul boten? Ini berkaitan dengan haid. Jadi kalau panjenengan satu ketiga keluar darah haid, kemudian suci sampai hari ke-15, suci sampai hari ke-15, hari ke-16 keluar darah lagi, maka darah ke-16 ini bukan darah haid tetapi darah istihadhah. Karena apa? Belum memenuhi masa minimal suci 15 hari. Ini berkaitan dengan haid. Pokoknya intinya minimal 24 jam, maksimal 15 hari, minimal suci 15 hari. Ini menjadi catatan yang wajib diketahui. Adapun durasi umum biasanya 5 sampai 6 hari atau sepekan lah. Betul ya? Durasi umum. Kemudian penyebab kedua yang menyebabkan seorang wanita hadas besar adalah nifas. Kembali kami sampaikan bahwasanya nifas ini adalah darah khusus yang keluar bagi orang yang habis melahirkan. Ya. Baik melahirkan seorang anak ataupun hanya keluar segumpal darah ataupun hanya keluar segumpal daging, maka dinamakan darah nifas. Paham bisa sampai sini? Darah yang keluar saat bersamanya janin itu tidak bisa dikatakan darah nifas, karena makna dari nifas adalah darah yang keluar selesai melahirkan. Pernah melahirkan, pembukaan 1 sampai pembukaan 1 bisa dikatakan adalah nifas. Ataupun ketika haid, ketika hamil, maka itu pun juga tidak bisa dikatakan darah nifas. Bisa jadi itu adalah darah haid kalau memang keluarnya di hari-hari haid. Pak, jalan sih ya, insyaallah. Minimal nifas, ya minimal nifas itu sekejap, sebentar sekali. Ada orang yang dalam melahirkan tidak keluar darah atau tidak keluar darah nifas. Dan ada orang yang keluar darah nifas bukan karena faktor melahirkan anak. Orang keguguran misalnya, ya, atau habis kuret misalnya. Habis kuret karena faktor ada janin tidak berkembang atau kita sebut sebagai hamil anggur ya. Kemudian habis kuret kemudian keluar darah, maka tetap dinamakan sebagai darah nifas. Minimal nifas sebentar atau bahkan tidak nifas sama sekali bisa jadi, dan maksimal nifas itu adalah 60
bareng-bareng. Oke. Maksimal nifas 60 hari. Kalau seandainya terjadi setelah melahirkan keluar darah 1 sampai 5 hari, kemudian suci 6 sampai 20 hari, keluar lagi 21, di hari ke-21 maka hari ke-21 dianggap sebagai darah haid. Karena apa? Sudah melewati batas minimal suci 15 hari. Terus teman-teman, ya. Bukan bingung. Iya. 1 sampai 5 keluar darah nifas. Berhenti 6 sampai 20. 6 sampai 20 ini hitungannya sudah berapa hari? 15. Betul nggih? 6 sampai 20 berapa hari? 5. Gitu? 15. Berarti sudah memenuhi masa suci atau belum? Minimal suci. Sudah. Maka darah yang keluar di hari 21, hari ke-21 meskipun masih dalam konteks waktu nifas dianggap sebagai darah haid. Paham ke sampai sini? Nah, itu hanya batas maksimal. Paham ya? Nah, kalau tidak dijeda 15 hari, misalnya 5 hari keluar, 5 hari suci, 5 hari keluar, 5 hari suci sampai 60 hari, maka dihitung sebagai menjadi nifas asal tidak dijeda 15 hari suci. Paham ya? Oke, asal tidak dijeda 15 hari suci. Sampai sini paham ya? Nah, bagaimana kalau seandainya 60 hari keluar darah terus, 61 keluar darah, 62 keluar darah, maka darah ke-61 dan ke-62 dinamakan darah istihadah. Terus ya? Lah, kemudian 63 berhenti, 63 berhenti, 64 keluar lagi, maka 64 dianggap sebagai darah haid, bukan lagi istihadah. Karena untuk ketika sudah memenuhi maksimal nifas tidak perlu untuk memenuhi minimal suci dalam konteks khusus nifas di sini. Paham ya? Jadi meskipun jedanya hanya sebentar, misalnya nggak perlu memenuhi 1 hari, nggak perlu. Misalnya duhur sudah suci dari ini darah ya, darah yang yang keluar di 61 keluar darah 60 hari, di hari ke-62 berhenti darahnya meskipun 1 jam. Kemudian keluar lagi, maka darah yang keluar tersebut disebut sebagai darah haid ketika ada jeda. Kayaknya kalau jeda 1 jam itu enggak perlu tahu. Makanya untuk mengurangi keteledoran seseorang wanita setiap masuk waktu sholat dalam kondisi keluar darah wajib untuk dicek berulang. Nah, ini yang menjadi masalah bagi seorang wanita. Dia menganggap memukul rata, biasanya sucinya segini gitu. Sehingga apa? Tidak mengecek setiap waktu sholat. Bisa jadi nanti keluar darahnya itu tidak selama 15 hari itu tidak memenuhi 24 jam. Sehingga kasusnya darah yang selama 15 hari itu bukan darah haid, tapi darah istihadah, dan sholat yang ditinggalkan selama 15 hari wajib diqadha. Harus sebutan. Iya. Maka menjadi perhatian sekali bagi, tapi kan memang terasa ya darah itu keluar atau tidak, betul ya? Terasa, itu pasti terasa. Kencing aja terasa, apalagi keluar darah, dan cirinya betul ya, haid itu. Baik, ini berkaitan dengan nifas.
Nanti kita kalau memang butuh pembahasan detailnya lain waktu saja ya. Ya semoga nanti ada waktu kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, haid dan nifas ya. Jadi tadi minimal nifas tidak terhitung. Maksudnya bisa 1 menit, 2 menit, bisa 1 jam, atau bahkan tidak nifas sama sekali. Maksimal nifas 60 hari. Baik, selanjutnya adalah yang menyebabkan wanita itu mengalami hadas besar karena faktor melahirkan. Pertanyaannya, kenapa kok dibedakan antara nifas dan melahirkan? Sedangkan nifas itu tersendiri dan melahirkan itu tersendiri. Padahal biasanya orang nifas itu habis melahirkan. Karena memang tadi saya sebutkan ada orang yang nifas tanpa jalur melahirkan. Tanpa jalur melahirkan. Dan orang yang melahirkan diibaratkan oleh para ulama seperti orang yang keluar sperma. Kenapa? Karena anak yang lahir dari rahim kita itu berasal dari nopo? Dari mani atau bukan? Dari mani. Dengan melahirkan seorang anak berarti kita telah mengeluarkan sperma. Dan mengeluarkan sperma atau mani itu mewajibkan seseorang untuk mandi. Karena sebabnya, iya kan? Kita ini terbuat dari nopo, Bu? Air mani kan? Sepakat gitu ya. Dengan melahirkan seorang anak berarti kita mengeluarkan air mani yang berbentuk seorang anak. Maka dari itu melahirkan menjadi faktor penyebab seseorang mengalami hadas besar. Karena apa? Karena tadi sampai sini paham ya? Makanya dibedakan antara nifas dan melahirkan. Karena nifas itu masalah tersendiri dan melahirkan juga masalah tersendiri. Orang yang melahirkan tanpa nifas maka tetap wajib mandi. Orang keguguran misalnya juga tetap wajib mandi. Karena apa? Karena keguguran darah yang keluar itu berasal dari kumpulan dari sperma. Meskipun dalam bentuk segumpal darah maupun segumpal daging. Sampai sini bisa dipahami ya? Insyaallah. Nah, 3 hal ini dikhususkan untuk perempuan. 3 hal ini dikhususkan untuk perempuan. Baik. Yang keempat adalah bertemunya 2 kemaluan. Kalau kita sebut iltiqaul khitanain ya, dalam bahasa kitabnya, bertemunya 2 kemaluan atau kita sebut sebagai berhubungan badan. Dalam hal ini meskipun tidak keluar sperma maka tetap diwajibkan untuk mandi. Berhubungan badan suami istri, baik suami istri ataupun tidak. Baik itu nanti berhubungan badan dengan orang yang sudah meninggal tetap wajib mandi. Tetap wajib mandi. Karena ada kasus seperti itu, ya enggak? Ditemukan sebuah informasi di berita seseorang menggauli orang yang sudah mati. Maka dalam kasus ini kita bukan soal masalah halal haramnya, dalam hal hukumnya maka dia wajib mandi. Atau dia menggauli binatang, maka juga tetap wajib mandi. Atau dia memasukkan di jalur belakang, maka juga tetap wajib mandi. Jadi mau hewan, mau manusia, mau anak kecil, mau orang yang hidup ataupun mati, ketika memasukkan kemaluan ke dalam lubang kemaluan yang lain, maka tetap
dalam konteks ini hukumnya dia telah mengalami hadas besar dan diwajibkan untuk mandi. Sampai sini bisa dipahami ya? Tidak harus sesama manusia. Tidak harus sesama manusia. Karena sekarang kita temukan ya, informasi dari barat dan lain sebagainya, ada orang yang berhubungan badan dengan hewan. Wal'iyadu billah. Meskipun tidak keluar sperma atau mani, maka wajib mandi. Kemudian ini bagi laki-laki dan perempuan. Bagaimana untuk si mayitnya kalau seandainya hubungan badan dengan si mayit? Maka si mayitnya tidak perlu untuk dimandikan lagi, karena dia sudah tidak lagi memiliki taklif, tidak memiliki kewajiban untuk memandikan lagi, kan? Tapi disunahkan untuk dimandikan ulang, disunahkan, tapi tidak ada kewajiban di situ. Yang kelima yaitu keluar mani. Kenapa dibedakan? Karena ya tadi orang yang berhubungan badan belum tentu keluar mani. Maka keluar mani itu sendiri menjadi penyebab seseorang mengalami hadas besar dan mewajibkan baginya mandi. Nah, mari kita bahas bahwasanya keluar mani itu bisa dengan faktor istilah mimpi. Terus ya, mimpi atau berhubungan badan atau dengan faktor istimna, oral atau masturbasi. Ya. Maka dalam konteks ini ketika dia keluar mani maka wajib untuk mandi. Apakah diwajibkan untuk wudu? Maka di sini harus ada perinciannya. Apakah orang yang hadas besar itu mengalami hadas kecil? Dalam konteks keluar mani ini ada perinciannya. Kalau memang keluar maninya secara tidak menyentuh, ya, misalnya dia membayangkan sesuatu sehingga muncul syahwat dan keluar mani, maka wudunya tidak batal. Karena orang yang keluar mani tidak membatalkan wudu kecuali dia melakukan hal-hal yang sifatnya membatalkan wudu, misalnya memakan kemaluan atau memasukkannya ke dalam yang kemaluan tempat yang lain. Tetapi kalau keluar maninya tanpa melakukan penyebab yang membatalkan wudu, maka berarti dia cukup mandi, tidak perlu untuk wudu. Sampai sini paham ya? Terkait keluar baik laki-laki dan perempuan, maka tetap wajib mandi. Kemudian yang selanjutnya adalah meninggal. Seorang yang meninggal wajib untuk dimandikan, kecuali satu, yaitu orang yang syahid. Syarat syahidnya adalah syahid dalam konteks peperangan, bukan syahid karena faktor melahirkan, karena itu juga syahid. Ada syahid dunia dan syahid akhirat kalau kita sebutkan gitu. Yang dimaksud dengan syahid ini adalah syahid dalam konteks medan perang, orang yang meninggal karena peperangan. Tapi kalau orang yang tenggelam, kita juga bisa namakan syahid, tetapi tetap wajib untuk dimandikan. Kemudian yang ketujuh yaitu orang yang masuk Islam. Ini ada syaratnya, lupa saya tulis masuk Islam. Kalau memang dia sebenarnya masuk Islam itu tidak diwajibkan untuk mandi. Masuk Islam atau mu'alaf itu tidak diwajibkan untuk mandi. Yang diwajibkan mandinya adalah ditakutkan selama sebelum dia menjadi muslim, dia pernah haid, pernah keluar sperma, pernah nifas, pernah melahirkan atau pernah berhubungan badan sebelum dia masuk Islam. Tetapi kalau memang tidak mengalami itu semuanya, maka tidak perlu untuk
mandi. Maka tidak perlu untuk mandi. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya, hanya sunnah. Ya, hanya sunnah. Orang yang mu'alaf, orang yang masuk Islam hanya sunnah. Kecuali kalau memang sebelumnya dia sudah mengalami faktor-faktor yang menyebabkan hadas besar, maka ketika dia masuk Islam diwajibkan mandi. Maka dari itu sebagai kehati-hatian para ulama, orang yang masuk Islam yang awalnya kafir, ya, maka dalam konteks ini diwajibkan mandi. Karena kita tidak tahu sebelumnya dia hadas besar atau tidak. Inilah 7 faktor yang menyebabkan orang hadas besar. Ketika orang sudah mengalami hadas besar, maka wajib untuk mandi. Bagaimana tata cara mandi? Yang pertama kita bahas adalah fardunya mandi. Apa nih? Fardunya mandi, bukan wudu. Fardunya mandi. Jadi mandi itu ada 3 rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kapan waktunya niat, yaitu saat mengawal saat yang pertama kali membasahi anggota badan. Jadi kalau memang yang membasahi pertama kali adalah tangan, maka saat membasuh tangan harus niat. Ataupun kaki, maka saat membasuh kaki harus niat. Jadi an-niyatu muqtarinatun bil amal, karena niat itu selalu bersamaan dengan perbuatan. Kalau tidak niat, maka mandinya tidak sah. Kalau tidak niat, maka mandinya tidak sah, karena syaratnya adalah niat. Maka hukumnya apa Ustaz? Ya, hukumnya menjadi mandi biasa dan tidak bisa menggugurkan hadas besar. Kalau sholat tidak sah. Kalau sholat tidak sah. Berkaitan dengan mandi, ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhenti haidnya, maka haram hukumnya untuk melakukan hubungan badan sebelum mandi, sebelum bersuci. Ya. Haram hukumnya bagi orang yang ingin selesai berhentinya darah, dilarang untuk melakukan hubungan badan sebelum mandi. Yang selanjutnya adalah membersihkan najis pada badan jika ada. Misalnya mungkin ada darah haid yang masih menempel, atau ada darah nifas yang masih menempel, karena darah ini bagian dari hal yang najis dan wajib untuk disucikan. Jadi membersihkan najis pada anggota badan. Kalau seandainya masih ada najis, ya, kemudian dia mandi, selesai mandi masih tersisa najis itu, maka mandinya tidak sah. Maka apa yang harus dilakukan adalah membersihkan najis tersebut saat mandi. Kemudian meratakan air pada kulit dan rambut. Jadi seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki wajib terkena air. Wajib terkena air dan tidak boleh terkecuali. Tidak boleh kecuali kalau memang ada yang ngapunten di sini biasanya ada luka, ya kan? Ada luka kemudian diperban. Terus ya, misalnya ada orang yang hadas besar, kemudian tapi bagian dari anggota badannya itu
diperban. Kalau dalam bahasa kitabnya yang disebut Shahihul Jabir, orang yang mengalami pemerbanan pada lukanya. Bagaimana cara memandikannya? Maka dalam konteks ini, ya, dalam konteks ini dia hanya mengusap bagian perban tersebut plus tayamum. Iya. Kalau memang itu tidak berbahaya, kalau memang itu berbahaya seandainya tersentuh oleh air. Bukan hanya mengusap saja, tapi plus tayamum. Hanya untuk di lukanya saja. Ya, dibasuh di lukanya saja. Diusap. Harus diusap. Begitu juga orang yang wudu. Bagian misalnya bagian tangan yang terperban tadi cukup diusap, ya, cukup diusap, kemudian diusap pakai air, ya, tidak perlu dibasuh, kemudian juga dilengkapi dengan tayamum. Ini bagi Shahihul Jabir, bagi orang yang luka. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Baik. Meratakan air pada kulit dan rambut, seluruhnya harus rata. Seluruhnya harus rata. Kenapa kok harus tayamum, ibu sekalian? Karena apa? Karena dia sudah tidak bisa memenuhi kriteria mandi besar. Kalau orang yang sudah tidak memenuhi kriteria mandi besar, maka dalam konteks ini dia diwajibkan untuk juga tayamum. Gitu, boleh? Ya. Oke. Jadi itu. Jadi diwajibkan untuk tayamum. Ini ada kasus, ada salah satu sahabat dari pelana, dia mendapati di kepalanya ada luka. Tanya kepada sahabat yang lain, apakah diwajibkan mandi atau ada hal sosial yang lain? Karena kalau terkena air bisa parah. Akhirnya apa? Sahabat tersebut memberikan fatwa tetap wajib mandi. Setelah mandi, sahabat tersebut meninggal dunia. Dilaporkan masalah ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah. Kenapa tidak saran dia untuk tayamum kalau memang tidak bisa mandi? Kalau memang tidak bisa mandi, maka diwajibkan baginya untuk tayamum. Kan pilihan. Nah, maksudnya kalau misalkan kalau kena air semakin parah kondisinya, maka mungkin boleh tayamum, bukan seperti itu. Bukan. Jadi tetap mandi dulu. Mandi dulu. Kalau memang, ngapunten ini ya, kalau memang lukanya itu berada pada bagian tayamum, ya. Kalau seandainya lukanya tertutupnya bagian dari tayamum, untuk memandikan tangannya, maka setelah itu diusap kemudian diplus tayamum. Tapi kalau lukanya di luar bagian tayamum, bagaimana ibunda sekalian? Maka tidak perlu cukup dalam konteks ini, ya. Kalau memang bingung saya. Ya. Kalau lukanya di mana nih? Kepala, bukan anggota tayamum, betul. Berarti kan itu Rasulullah waktu itu kalau yang saya pahami gitu. Okay. Kenapa tidak memberi pilihan tayamum kalau misalkan efeknya nanti ke nyawa gitu?
Iya, betul. Baik. Dalam masalah Shahihul Jabirah ini, ya, dalam masalah Shahihul Jabirah ini, yang saya baca adalah berkaitan dengan kemarin yang saya baca berkaitan dengan wudhu, ya, anggota wudhu. Ketika seseorang berwudhu, ya, dia wajib wudhu. Kemudian ada luka di bagian wudhu. Apakah dia harus semerta-merta harus tayamum? Tidak, ternyata dia tetap diwajibkan untuk wudhu, khusus bagian yang tidak boleh terkena air diwajibkan untuk tayamum. Adapun untuk mandi, coba nanti saya skip dulu ya soal masalah ini, biar nanti tidak membingungkan panjenengan, karena perlu ada penjelasan lagi nih bagi saya juga, ya, bagi saya juga. Baik. Karena kalau misalnya kalau yang dan ceramah-ceramah yang sedang terjadi itu kan karena posisi sahabat ini dan kondisi habis berhadas gitu. Iya, habis berhadas, betul. Harus, ya. Kita skip dulu ya untuk soal ini. Ya. Baik. Yang penting yang pembahasan yang selanjutnya adalah meratakan air pada kulit dan rambut. Ya. Pembahasan selanjutnya adalah meratakan air pada kulit dan rambut. Tidak ada penghalang apapun yang memasuki yang sampai pada kulit, baik itu penghalang yang sifatnya benda ataupun yang lainnya, wajib untuk terkena air, wajib untuk yang terkena air. So nanti di pertemuan selanjutnya akan coba saya sampaikan berkaitan dengan tayamum ini lebih jelas. Kalau seandainya ya, dia tidak bisa melakukan mandi, maka diperbolehkan untuk tayamum. Solusinya itu, maka diperbolehkan untuk tayamum. Ya. Kalau memang dalam kondisi sakit, ya, dalam kondisi sakit, misalnya air terlalu dingin baginya, ya, maka dalam konteks ini diperbolehkan untuk tayamum. Masalah tayamum yang sudah di sini saya kira sudah banyak yang tahu ya, yang kemarin habis, atau perlu dibahas ulang lagi terkait tayamum. Mana sudah ada pembahasan tayamum ya, perlu dibahas ulang. Jadi kalau seandainya seseorang tidak bisa melakukan mandi, maka dia diwajibkan untuk tayamum. Ya. Maka untuk tayamum, ya, fardu atau rukunnya tayamum pertama adalah niat, yang kedua adalah mengusap muka, yang ketiga adalah mengusap kedua tangan hingga siku, yang ketiga adalah tatib. Ini sekilas terkait rukun tayamum bagi yang memang tidak bisa untuk mandi. Bagi yang memang tidak bisa untuk mandi. Jadi niat mengusap muka, mengusap kedua tangan hingga siku, kemudian tatib. Mari kita bahas berkaitan dengan cincin, gelang yang ada di anggota tayamum wajib untuk dilepas karena akan menghalangi masuk debu ke anggota yang wajib diusap saat tayamum. Sampai sini ada yang perlu dipertanyakan berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan hadas besar ataupun berkaitan dengan tata cara mandi. Ini yang wajib nggih. Untuk yang tayamum itu ketika seseorang terkena hadas besar ada ketentuannya enggak? Itu yang bertayamum ketika melihat besar. Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan
orang-orang yang boleh tayamum, kemarin kita sudah sebutkan ya. Oke, tapi kan kemarin kita sebutkan syarat-syarat diperbolehkan tayamum, betul ya? Ada kan pembahasan itu kemarin? Ya, adanya udzur karena sakit atau safar. Ya, misalnya orang hadas besar, dia musafir, ya. Kemudian tidak ditemukan air, dalam konteks ini boleh tayamum. Dalam konteks ini boleh tayamum. Tetapi ingat ya, kalau seandainya sudah tayamum, kemudian ada air, tetap wajib mandi. Apakah sholatnya wajib diulang? Tidak. Ketika memang sudah melewati masa waktu sholat. Ketika memang sudah melewati masa waktu sholat. Misalnya napa? Contoh, dia hadas besar, tidak ditemukan air dan sudah masuk waktu sholat. Dalam konteks ini dia wajib tayamum. Nah, ketika saat sholat tiba-tiba turun hujan, maka sholatnya batal, maka dia wajib mandi dan wudu. Gitu ya. Ya. Ini syarat diperbolehkan tayamum. Ya. Kemudian masuk waktunya sholat. Kalau belum waktunya sholat, maka tidak diperbolehkan tayamum. Misalnya belum masuk waktu zuhur, dia tayamum untuk sholat zuhur, maka ketika adzan zuhur, maka dia wajib mengulang tayamumnya. Jadi tayamum itu diwajibkan saat masuk waktu sholat. Ya. Kemudian mencari air. Kemarin kita sebutkan syarat mencari air bagi yang mukim 2,5, bagi yang musafir 150 meteran. Itu bagi yang musafir. Mungkin wajib mencari dulu, ya, wajib mencari dulu dengan jarak 2,5 kilo. Kalau belum mencari, maka tidak diperbolehkan untuk tayamum. Kenapa harus mencari? Nah, di sini ada dalilnya. Walam yajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Betul ya? Kalau seandainya kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Orang yang tidak menemukan berarti ada usaha untuk mencari sebelumnya. Gak mungkin hidup-hidup belum mencari. Ya. Saya tidak menemukan air. Dalam bahasa Al-Quran kan falam yajidu, tidak menemukan. Kalau tidak menemukan berarti sebelumnya sudah mencari. Kalau tidak ada usaha untuk mencari, maka tidak bisa dikatakan menemukan, tapi dikatakan dia tidak tahu. Ya enggak? Ya. Maka dari itu para ulama menyimpulkan dari lafaz ini, syarat untuk tayamum adalah thalabul ma', mencari air. Kalau tidak, maka tayamumnya tidak sah. Terus kemarin Ustaz, kondisi ketika seorang tayamum itu kan setiap mau sholat gitu. Tetapi ketika safar, seseorang kadang kan kosong sekaligus menjamak. Wajib mengulang tayamumnya 2 kali. Tetap Per waktunya, per sholatnya. Ya. Kalau seandainya dia menjamak sholat misalnya kan, dalam konteks ini dia menjamak sholat zuhur sama sholat asar di waktu zuhur, maka ketika dia sholat zuhur tayamum, ketika sholat asar tayamum. Iya, meskipun dalam waktu yang berdekatan. Paham ya? Karena tayamum hanya berlaku untuk satu fardu. Ya. Zuhur satu tayamum, asar satu tayamum, isya satu tayamum. Tetapi kalau orang yang tayamum untuk fardu bisa digunakan untuk sunnah. Orang yang tayamum untuk sunnah tidak bisa digunakan untuk fardu. Sampai sini paham ya?
tidak bisa menggunakan air, ya, ini salah satu diperbolehkan tayamum. Tidak bisa menggunakan air, ya, karena faktor mungkin tadi kemarin disebutkan di sana ada musuh kan gitu. Airnya posisinya ada di sana. Kalau kita ke sana bisa membahayakannya nyawa. Maka dalam konteks ini boleh untuk tayang. Kalau seandainya cuma musuhnya adalah tetangga gitu kan, gara-gara satuan apa gitu kan, airnya ada di situ, maka juga tidak diperbolehkan kalau gitu. Ya, untuk orang sakit yang memang tidak bisa tersentuh air. Iya. Betul. Tidak bisa menggunakan air karena kebutuhan. Ya. Mungkin airnya tinggal 1 galon, dia wajib mandi. Maka apakah harus menggunakan 1 galon untuk mandi atau cukup tayamum? Maka dalam konteks ini dia diperbolehkan untuk tayamum. Tapi dengan syarat harus mencari air di luar. Tetap diwajibkan dia untuk mencari air keluar. Kemudian yang syarat yang selanjutnya adalah menggunakan debu yang suci. Itu adalah syarat-syarat seseorang diperbolehkan untuk tayamum, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Sampai sini bisa dipahami ya? Baik. Ada yang tanyakan Ibu? Ya, pas. Kadang seseorang keguguran itu kan beda-beda kondisinya, maksudnya sebelum tiup ada yang sesudah. Ketika kondisi sebelum tiup, apakah termasuk nifas atau istihad? Para ulama menyebutkan, ya, kalau meskipun keluarnya hanya segumpal darah, ya, keluarnya hanya segumpal darah ataupun segumpal daging, maka darah setelah itu disebut darah nifas. Ya, dalam mazhab Syafi'i yang kuat seperti itu. Ya, dalam mazhab Syafi'i, kalau kita bermain dengan perbedaan mazhab, ya mungkin agak panjang nantinya. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang kuat adalah ketika keluar darah maupun segumpal darah, keluar segumpal darah ataupun segumpal daging, maka wajib untuk ketika darah itu keluar, setelah itu dikatakan darah nifas. Ini yang kuat, yang utama dalam mazhab Syafi'i. Bisa dipahami ya? Terkait nifas. Oke. Ada yang mengatakan ya kalau masih keluar darah dengan masih tidak disebut sebagai darah nifas kala itu, atau tidak diwajibkan untuk mandi sembah. Tapi kita membahas di sini berkaitan dengan hal yang tamat dalam satu fikih sini. Tapi kalau panjenengan misalnya di mazhab yang lain menemukan itu yang lebih kuat untuk tamat, ya monggo. Ya. Baik. Ini bisa dipahami. Ya. Jadi berkaitan dengan nifas, ya. Kalau dalam dalam hal yang utama atau yang kuat dalam mazhab Syafi'i berkaitan orang yang melahir nifas, baik yang keluar berupa darah, segumpal darah maupun segumpal daging, disebut darah nifas. Baik. Hal ini sudah bisa dipahami ya? Insyaallah. Baik. Selanjutnya
8 hal yang dilarang saat wanita haid dan nifas. Karena ini berbeda dengan junub ya, nantinya. Orang yang haid dan nifas dilarang 8 perkara. Yang pertama adalah sholat. Haid dan nifas dilarang untuk sholat. Ini saya kira sudah bisa dipahami. Kalau memang dia masuk dalam kategori haid ataupun nifas. Kalau istihadah tetap wajib sholat. Kemudian yang kedua adalah puasa. Bagi orang yang haid dilarang untuk berpuasa dan wajib untuk mengqadha puasanya kalau memang dia keluarnya di bulan Ramadan. Berkaitan dengan qadha puasa, orang yang menyusui ataupun hamil, ketika dia tidak berpuasa karena faktor takut dirinya karena faktor takut pada dirinya dan janinnya, maka dia hanya mengqadha puasa jika ditakutkan untuk dirinya dan janinnya. Tapi kalau hanya takut pada janinnya, dia wajib qadha sekaligus membayar fidyah. Tidak ada hal yang menggugurkan seseorang untuk meninggalkan puasa ataupun menggantinya dengan fidyah, kecuali satu pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Umar bisa mengganti dengan fidyah. Mungkin ini solusi kalau memang panjenengan setiap tahunnya melahirkan, misalnya kan gitu, dan tidak sempat untuk berpuasa dan tidak bisa untuk mengqadha puasa. Dalam hal ini boleh untuk menggantinya dengan membayar fidyah saja. Tapi jumhur ulama, ini berkaitan dengan jumhur ulama, baik mazhab Maliki maupun sampai Syafi'i Hambali, mereka menetapkan bahwasanya tidak ada hal yang bisa menggantikan puasa meskipun itu fidyah. Karena banyak yang mengira dengan membayar fidyah bisa menggantikan qadha puasa. Ya. Jadi tadi perbedaannya adalah ketika memang dia tidak berpuasa karena difaktorkan takut akan dirinya dan janinnya atau takut pada dirinya saja, maka cukup mengqadha. Tetapi kalau hanya takut pada janinnya, maka dia wajib mengqadha sekaligus membayar fidyah. Ini puasa. Kemudian yang ketiga adalah pembacaan Al-Quran, ya. Membaca mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran, ya. Dan niatnya membaca. Tapi kalau niatnya zikir, maka diperbolehkan. Misalnya ketika mau bepergian, misalnya kan bukan wajib kan, ada doa yang diambil dari Al-Quran. Bismillahi majriha wa mursaha. Ini kan diambil dari ayat Al-Quran. Boleh untuk diucapkan karena niatnya adalah zikir. Begitu juga kalau panjenengan memang konteksnya adalah tahlil, niatnya kan zikir tahlil misalnya dalam sini. Kalau niatnya dalam konteks membaca Al-Quran hanya zikir tahlil, ya monggo. Jadi membaca Al-Quran saat haid atau nifas itu dilarang. Kalau belajar, ya, monggo nanti bisa mengambil pendapat yang lain. Karena dalam mazhab Syafi'i haram hukumnya bagi orang yang haid atau nifas untuk membaca Al-Quran. Meskipun itu hanya bismillah, kalau diniatkan itu adalah membaca Al-Quran, diniatkan itu membaca Al-Quran, maka tetap tidak diperbolehkan. Bagaimana bagi orang yang menghafal dan ingin murojaah,
cukup menguroja dalam hati. Bikol biha kan gitu kata. Atau bisa mendengarkan, cukup dengan mendengarkan. Bisa lah kalau ini, ya sambil dibatin. Itu yang disampaikan dalam mazhab Syafi'i. Yang utama seperti itu. Saya cari celahnya tidak ada. Mereka sepakat dalam mazhab Syafi'i, ya, bagi orang yang haid atau nifas dilarang membaca Al-Quran. Kalau mengajar kan bisa. Proses dalam mengajar, proses belajar mengajar dan kita mengajarnya. Iya, silakan ya. Nanti kalau memang dalam konteks itu bisa mengambil pendapat yang lain kalau memang itu adalah hal yang urgent. Kalau misalnya kita libur seminggu dari santrinya, pekerjaannya yang berkaitan dengan mendengarkan. Ya. Iya, mendengarkan. Ya. Kalau memang salah cukup dipukul. Salah, tidak perlu dibenarkan kalau sepotong-potong tidak usah. Misalnya pada kata-kata yang salah saja. Pada kata-kata yang salah. Ya, kalau memang itu bukan ayat yang sempurna maka tidak masalah. Kecuali satu ayat yang sempurna dan itu yang dalam pembacaan Al-Quran. Makanya ada salah satu seorang yang alim mengatakan jangan memaksakan santri kalian untuk ikut musabaqah tilawatil Quran atau hifdzil Quran dalam kondisi santri kalian haid atau kalau nifas kan mungkin ya. Itu meskipun Al-Qur'annya ada terjemahannya juga sama. Maaf, ini membaca dulu ya. Nanti kalau itu nanti masuk kepada 4 ya, membaca. Ya. Membaca tidak diperbolehkan meskipun satu ayat. Maka dari itu Imam Asy'arawi menyebutkan, Imam Mutawalli Asy'arawi menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan Al-Quran, sholat, puasanya saat haid dan nifas tetap akan mendapatkan pahala itu, ya, karena dia sudah membiasakan itu sebelum nifas ataupun sebelum haid. Dia sudah biasa qiyamul lail. Saat haid dia tidak bisa qiyamul lail, maka tetap dia akan mendapatkan pahala qiyamul lail. Bahkan kalau dia qiyamul lail akan berdosa. Bahkan kalau seandainya dia baca Al-Quran maka akan berdosa. Menurut pendapat yang mengatakan haram membaca Al-Quran saat haid ataupun nifas. Kalau dalam konteks belajar, kan, misal huruf atau kata-kata yang patah-patahkan gitu kan, iqra' kan di situ ada nih. Maka silakan saja kalau konteksnya belajar. Tapi kalau dalam konteks tilawah membaca Al-Quran maka tidak diperbolehkan. Bingung nih. Ini untuk bagi seorang wanita yang harus bersyukur minimal menggunakan ya simaan, ya, mendengarkan. Kalau di anak saya itu kan ada tilawah setiap hari, itu kan biasanya namanya anak-anak kan masih belajar, jadi kalau ada wal ardu sebenarnya wal ardi dibaca wal ardu, jadi kalau saya waktu haid itu bilang salah wal ardi gitu aja. Iya. Nggak boleh dalam satu ayat. Nggak boleh disebut membacakan satu ayat sempurna. Kalau niatnya tilawah, di sini kan niatnya membaca tidak dibolehkan. Paham ya sampai sini? Ini khusus yang baik untuk perempuan. Kedua, yang selanjutnya adalah memegang dan membawa mushaf. Memegang tidak boleh.
menyentuh mushaf ya. Mushaf itu berarti murni Al-Quran. Tidak ada campuran yang lain, semisal tafsir ya, atau terjemah. Karena kan ada Al-Quran yang murni Al-Quran, tidak ada terjemahnya, terus ya. Ya. Nah kalau seandainya 50% terjemah, 50% Al-Quran, ya, maka para diperbolehkan. Tapi kalau sampai banyak Al-Quran maka tidak dibolehkan. Ya. Jadi membawanya pun tidak diperbolehkan, meskipun dia membawa di tas. Menyentuhnya tidak diperbolehkan dan membawa tidak dibolehkan. Misalnya di tas ada Al-Quran, maka tidak boleh dibawa. Maka dalam konteks ini para ulama memberikan solusi, anggap saja membawa barang. Kalau niatnya membawa barang, tidak membawa Al-Quran, maka diperbolehkan. Ini berkaitan dengan perubahan niat ya. Berkaitan dengan perubahan niat. Karena niat ini sangat penting dalam konteks hari ini. Contoh misalnya kita memberikan contoh soal masalah niat. Jenengan jual beli apa? Kucing atau hewan kotoran, pupuk kandang lah. Kalau niatnya jual beli, haram hukumnya. Jual beli pupuk kandang. Kenapa? Itu suatu yang najis. Haram hukumnya menjual hal yang najis. Haram juga menjual barang yang haram. Menjual barang yang tidak boleh dimakan juga haram. Menjual kucing, menjual anjing, menjual tikus, menjual barang yang najis hukumnya haram. Menjual itu semuanya hukumnya haram. Karena kenapa para ulama menyebutkan? Karena itu benda yang tidak layak untuk diberikan harga. Benda najis layak diberikan harga? Tidak. Bagaimana caranya? Maka niatnya harus diperbaiki. Misalnya dalam konteks ini bukan niat jual beli. Ini uang untuk anakmu. Saya minta pupuk kandang. Boleh kasih uang, tapi bukan dalam konteks barter atau jual beli. Makanya niat itu penting. Ganti ongkos. Contoh misalnya kucing ya, jual beli kucing kan ada kan? Ya. Maka dalam konteks ini jangan jual beli kucing, jual beli ongkos pemeliharaan kucing. Ya nggak apa-apa, ongkos pemeliharaannya sejumlah ini, silakan beli kalau mau beli, bukan jual beli kucingnya. Nah. Makanya ini akad niat itu sangat penting dalam hal ini. Dengan akan tidak sah niatnya akadnya kalau akadnya adalah jual beli dalam konteks begitu juga kalau niatnya membawa mushaf maka tidak diperbolehkan. Tapi kata para ulama niatnya bawa barang di tas itu tidak hanya mushaf kan, ada buku yang lain ya, tidak hanya Al-Quran saja, maka dalam konteks ini diperbolehkan. Tapi kalau niatnya ini saya buat untuk membawa Quran, maka tidak diperbolehkan. Jadi niat itu sangat penting dalam hal ini. Jadi menyentuh dan membawa Al-Quran juga tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi darurat. Ya, misalnya Al-Quran jatuh, masa harus manggil orang dulu baru ngambil? Enggak, ambil langsung taruh. Atau mau terkena najis, maka segera diambil untuk dihindar. Dalam kondisi darurat ini diperbolehkan. Paham ya? Selanjutnya adalah masuk masjid. Para ulama tetap dalam konteks mazhab Syafi'i pertama tidak boleh masuk. Kalau
ini bukan masjid. Masuk masjid tidak boleh, ya. Bermukim di masjid juga tidak boleh, ya. Kemudian lewat, bahkan lewat pun juga tidak diperbolehkan. Lewat saja, misalnya lewat di tengah-tengah masjid, bukan di halamannya, lewat saja di dalam masjid tidak diperbolehkan. Karena apa? Ikhtiyat sebagai jaga-jaga seorang wanita, takutnya darahnya netes. Kalau tidak netes, maka dalam konteks ini para ulama masih tidak memperbolehkan dalam dosa. Tapi ulama kontemporer masih memperbolehkan asal memang yakin aman dari netesnya darah ke lantai masjid. Ya. Bukan gitu Ibu, masih ada yang bisa dilakukan, dikir boleh, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian bersenang-senang antara pusat dan lutut. Ini bagi suami istri ataupun siapapun lah. Jadi haram untuk bersenang-senang antara pusat dan lutut dalam kondisi haid ataupun nifas. Kalau di atas pusat boleh. Kalau di atas pusat boleh. Tapi kalau di antara dua itu tidak diperbolehkan. Seorang suami dilarang untuk bersenang-senang baina surrah wa rukbah pada istrinya yang lagi sedang haid ataupun nifas. Kemudian yang ke-8, dilarang melakukan hubungan badan sebelum berhenti dan sebelum bersuci. Sebelum mandi. Sebelum mandi dilarang untuk melakukan hubungan badan. Yang ke-9, dilarang untuk menjatuhkan talak kepada istri saat kondisi haid atau nifas, meskipun talaknya jatuh. Tapi ketika dia mengucapkan talak, dia berdosa. Karena haram hukumnya mengucapkan talak saat haid atau nifas. Masa iddahnya mulainya kapan? Masa iddahnya dimulai setelah suci dari haid ataupun nifas. Apakah sudah dianggap sebagai suami dan istri? Sudah tidak lagi, karena talaknya tetap jatuh meskipun hukumnya haram. Bisa dipahami sampai sini? Selanjutnya bersuci dengan niat yang mungkin kita lakukan, wudu padahal masih haid, niat bersuci mandi besar padahal masih haid. Niat bersuci mandi besar padahal masih haid. Tapi kalau mandi biasa boleh atau boleh? Paham ya? Kalau niatnya mandi besar dan dia masih keluar darah, hukumnya haram. Sebab apa? Sebab dia telah mempermainkan ibadah. Sudah tahu bahwasanya mandi besarnya itu tidak sah, lalu sebetulnya kok masih dilakukan? Dia telah melakukan tabdilul mak kalau seperti itu, ya, membandingkan air dan lain sebagainya. Jadi kalau niatnya adalah mandi biasa boleh, tapi kalau niatnya adalah mandi menghilangkan hadas besar padahal dia masih dalam kondisi haid atau nifas, dalam konteks ini dihukumi haram mandi. Wudunya juga haram. Kalau masih haid, kalau masih nifas dilarang untuk wudu. Ya. Paham sampai sini? Ini 5 hal berkaitan yang dilarang bagi orang yang haid dan nifas. Selain haid dan nifas itu cuma 5 perkara. Tadi 8 hal ya, ini 5 hal. Ya. Selain haid dan nifas, yaitu melahirkan, bertemunya 2 kemaluan, keluar mani, kemudian masuk Islam. Alaf yang sudah diperbolehkan adalah 5 hal. Yang pertama adalah sholat sebelum mandi.
Orang yang junub tidak boleh sholat sebelum mandi. Kemudian membaca Al-Quran. Orang yang junub sebelum mandi tidak diperbolehkan untuk bacaan Al-Quran. Orang yang memegang mushaf ya tidak diperbolehkan sebelum junub, tidak diperbolehkan untuk memegang mushaf dan membawa mushaf sebelum dia mandi. Kemudian tawaf, ini yang tawaf di atas tidak saya baca nih, ya, kelewat. Betul. Tawaf juga tidak diperbolehkan. Orang haid atau orang haid saat haji tidak perlu tawaf, tidak perlu menyuntik untuk menunda haid, kan gitu gitu. Karena ada suntik penunda haid, sudah itu udur kamu nak, ya apa ibu, itu udur panjenengan, nggak perlu untuk tawaf. Yang lainnya boleh asal jangan tawaf. Yeah. Jadi kalau haji ataupun umroh tidak perlu untuk menjaga haidnya ataupun tertunda. Kalau nggak tawaf bagaimana, ya tidak masalah karena ada udur, masih dapat pahalanya karena ada udur. Tidak perlu memaksakan diri untuk mengalihkan diri sendiri. Mungkin akhirnya menjadikan menstruasinya tidak normal, bisa jadi kan karena KB gitu ya, karena KB misalnya. Orang yang kecuali orang yang junub ya, junub beda lagi. Junub wajib tawaf sebelum, ya wajib tawaf tetap, tapi wajib mandi terlebih dahulu. Kecuali orang yang haid atau nifas, yang mana tidak bisa lagi ada kesempatan untuk mandi. Tawaf dilarang sebelum dia mandi, tapi hukum tawafnya tidak jatuh di sini, kecuali orang yang haid ataupun nifas. Kemudian berdiam diri di masjid, kalau lewat boleh, tapi kalau duduk lama di masjid itu yang tidak diperbolehkan bagi orang yang junub. Paham ya sampai sini? Kemudian 3 hal yang tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas kecil: sholat, ya, tawaf, dan memegang mushaf atau membawanya. Membaca Al-Quran tanpa berwudu berarti diperbolehkan, tanpa menyentuh tadi. Ya, menghafal saat dalam kondisi tidak berwudu boleh. Membaca saat kondisi tidak berwudu boleh, tapi dengan syarat tidak menyentuh Al-Quran. Karena apa? Di dalam Al-Quran disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Ya, mutahhar ya ditafsirkan oleh para ulama mazhab Syafi'i menyebutkan bahwasanya orang yang suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau memang ada yang perlu didiskusikan, monggo. Karena waktunya sudah 9:30. Monggo ibu jika ada yang ingin menanyakan. Ada pertanyaan ibu-ibu? Cukup ke? Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kami dapatkan Ustaz, terutama saya. Berarti banyak sekali hal-hal yang harus diketahui pada hari ini. Walaupun kadang-kadang sudah terlambat Ustaz. Misalnya masalah nifas, karena memang sudah selesai semuanya, tapi nggak apa-apa untuk pengetahuan dan mungkin bisa dibagikan ke adik atau ke saudara-saudara yang mungkin belum mengalami nifas. Terima kasih kepada ibu yang sudah datang hari ini. Terima kasih atas waktunya di sini. Semoga kita semua Allah berikan kemudahan untuk hadir setiap Jumat pagi. Allah berikan ridhonya, Allah berikan amal-amal kebaikan kepada kita
semua karena kita sudah menyempatkan untuk menimba ilmu. Cukup sekian ibu-ibu, kita tutup agenda kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, dan saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.